Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di buku video digital Etika Profesi, Manajemen Pendidikan. Pada modul 1,1 sebelumnya, kita telah meletakkan fondasi dengan memahami definisi serta perbedaan dan keterkaitan antara tiga konsep kunci etika, moral, dan norma. Kita belajar bahwa etika adalah studi filosofis tentang moralitas. Moralitas adalah keyakinan aktual tentang benar dan salah. Dan norma adalah aturan perilaku dalam konteks sosial. Sekarang, di modul 1,2 ini, kita akan melangkah lebih jauh. Jika sebelumnya kita bertanya apa itu etika, sekarang kita akan mulai menjelajahi pertanyaan, bagaimana kita melakukan penalaran etis, atau bagaimana kita menentukan apa yang benar atau salah secara sistematis. Untuk menjawab ini, kita akan mempelajari beberapa teori etika utama yang paling berpengaruh dalam tradisi filsafat moral. Secara khusus, kita akan fokus pada tiga pendekatan besar: utilitarianisme, deontologi, dan etika kebajikan. Mengapa kita perlu mempelajari teori-teori ini? Anggaplah teori-teori ini sebagai kacamata atau lensa yang berbeda. Masing-masing memberikan sudut pandang yang unik untuk melihat dan menganalisis sebuah dilema etis. Dengan memahami berbagai pendekatan ini, kita akan memiliki perangkat analisis yang lebih kaya dan mendalam untuk menavigasi kompleksitas pengambilan keputusan etis dalam peran kita sebagai manajer pendidikan nantinya. Teori-teori ini membantu kita menstrukturkan pemikiran kita, mempertimbangkan berbagai faktor relevan, dan memberikan justifikasi yang lebih kokoh atas keputusan kita. Mari kita mulai dengan teori yang pertama. Pertama, utilitarianisme. Fokus pada konsekuensi dan kemanfaatan. Maksimal teori etika besar pertama yang akan kita bahas adalah utilitarianisme. Akar pemikirannya bisa dilacak jauh ke belakang. Namun tokoh modern yang paling sering diasosiasikan dengannya adalah filsuf Inggris Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Inti dari utilitarianisme adalah fokus pada konsekuensi atau akibat dari suatu tindakan. Menurut teori ini, tindakan yang benar secara moral adalah tindakan yang menghasilkan jumlah kebahagiaan, kesejahteraan, atau utilitas terbesar secara keseluruhan bagi jumlah orang terbanyak yang terpengaruh oleh tindakan tersebut. Prinsip dasarnya sering diringkas sebagai the greatest good for the greatest number, kebaikan terbesar untuk jumlah terbanyak. Bagaimana cara kerja penalaran utilitarian? Secara ideal, prosesnya melibatkan langkah-langkah berikut. Identifikasi semua pilihan tindakan yang mungkin dalam suatu situasi. Untuk setiap pilihan, perkirakan semua konsekuensi baik dan buruk yang mungkin timbul bagi semua orang yang terpengaruh. Hitung utilitas bersih dari setiap pilihan, yaitu selisih antara total kebaikan dan total keburukan yang dihasilkannya. Pilihlah tindakan yang menghasilkan utilitas bersih paling tinggi atau paling positif secara keseluruhan. Mari kita lihat contoh relevansinya dalam manajemen pendidikan. Bayangkan seorang kepala sekolah harus memutuskan alokasi dana terbatas. Ada proposal untuk merenovasi laboratorium sains yang sudah tua, yang akan bermanfaat besar bagi sekitar 100 siswa peminat sains. Di sisi lain, ada proposal untuk memperbaiki lapangan olahraga yang digunakan oleh hampir seluruh 500 siswa sekolah untuk berbagai kegiatan. Dengan dana yang hanya cukup untuk satu proyek, seorang utilitarian mungkin akan cenderung memilih perbaikan lapangan olahraga, karena meskipun manfaat per individu mungkin tidak sedalam renovasi lab. Namun, manfaat totalnya tersebar ke jumlah siswa yang jauh lebih besar, sehingga memaksimalkan kebaikan terbesar untuk jumlah terbanyak. Apa kekuatan utilitarianisme? Praktis dan intuitif. Pendekatan ini seringkali terasa masuk akal. Karena dalam kehidupan sehari-hari, kita memang sering mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita. Fokus pada kesejahteraan, menempatkan kebahagiaan, dan kesejahteraan makhluk hidup sebagai tujuan moral utama. Imparsial, secara teori, kebahagiaan setiap orang dihitung setara. Tidak memandang status atau hubungan personal. Menawarkan dasar rasional untuk kebijakan publik, sering digunakan sebagai dasar argumen dalam pembuatan kebijakan yang berdampak pada banyak orang. Namun, utilitarianisme juga memiliki kelemahan dan menghadapi kritik tajam. Kesulitan prediksi dan pengukuran. Sangat sulit untuk memprediksi semua konsekuensi jangka panjang dari suatu tindakan. Mengukur kebahagiaan atau penderitaan secara objektif dan membandingkannya antar individu juga merupakan tantangan besar. Potensi mengabaikan hak individu dan minoritas. Kritik paling serius adalah bahwa utilitarianisme, demi memaksimalkan kebahagiaan mayoritas, berpotensi mengorbankan hak-hak dasar atau kepentingan kelompok minoritas. Bayangkan jika mengkambing hitamkan satu orang tak bersalah
dapat menenangkan massa yang marah. Utilitarianisme bisa jadi membenarkannya jika kebahagiaan mayoritas dianggap lebih besar, mengabaikan niat dan aturan moral. Fokus utamanya adalah hasil akhir, bukan niat dibalik tindakan atau apakah tindakan itu sendiri melanggar aturan moral fundamental. Tindakan buruk bisa dibenarkan jika hasilnya baik, tuntutan yang berlebihan dalam bentuknya yang paling murni. Utilitarianisme menuntut kita untuk selalu bertindak demi memaksimalkan kebaikan global, yang bisa jadi sangat memberatkan individu. Meskipun ada kelemahan, kontribusi utama utilitarianisme adalah memaksa kita untuk berpikir secara cermat tentang dampak nyata dari keputusan kita pada semua pihak yang terpengaruh dan mendorong kita untuk mencari solusi yang membawa manfaat seluas mungkin. Deontologi fokus pada kewajiban, aturan, dan prinsip moral. Berbeda 180 derajat dari utilitarianisme, pendekatan kedua adalah deontologi. Kata deon berasal dari bahasa Yunani yang berarti kewajiban atau tugas. Teori deontologi berpendapat bahwa moralitas suatu tindakan tidak ditentukan oleh konsekuensinya, melainkan oleh apakah tindakan itu sendiri sesuai dengan kewajiban, aturan, atau prinsip moral fundamental tertentu. Ada tindakan-tindakan yang secara inheren benar atau salah, terlepas dari hasil yang ditimbulkannya. Tokoh utama dalam tradisi deontologi adalah filsuf Jerman, Immanuel Kant, berpendapat bahwa moralitas didasarkan pada akal budi murni dan kewajiban universal. Ia merumuskan apa yang disebut imperatif kategoris sebagai prinsip moral tertinggi. Imperatif kategoris memiliki beberapa formulasi. Dua yang paling terkenal adalah formulasi hukum universal. Bertindaklah hanya berdasarkan maksim yang dapat sekaligus engkau kehendaki menjadi hukum universal. Artinya, sebelum bertindak, tanyakan, apakah saya bisa secara rasional menginginkan semua orang di dunia ini bertindak berdasarkan prinsip yang sama dalam situasi yang sama? Jika tidak, maka tindakan itu salah secara moral. Formulasi kemanusiaan. Bertindaklah sedemikian rupa sehingga engkau memperlakukan kemanusiaan, baik dalam dirimu sendiri maupun dalam diri orang lain, selalu sebagai tujuan pada dirinya sendiri, dan tidak pernah hanya sebagai sarana. Artinya, kita memiliki kewajiban moral untuk menghormati martabat intrinsik setiap individu dan tidak boleh menggunakan orang lain hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan kita, sepenting apapun tujuan itu. Jadi, bagi seorang deontologis, proses pengambilan keputusan melibatkan identifikasi kewajiban, aturan, atau prinsip moral yang relevan dalam situasi tersebut. Tentukan apakah tindakan yang dipertimbangkan sesuai atau melanggar kewajiban atau prinsip tersebut. Niat di balik tindakan juga penting. Bertindaklah sesuai dengan kewajiban atau prinsip tersebut, bahkan jika konsekuensinya mungkin tidak menyenangkan atau tidak populer. Contoh relevansi dalam manajemen pendidikan. Seorang kepala sekolah mengetahui bahwa seorang guru yang sangat populer dan efektif di kelas memiliki masalah pribadi yang serius. Namun tidak ingin hal itu diketahui siapapun. Ada tekanan dari beberapa orang tua yang curiga untuk mencari tahu masalah guru tersebut. Seorang deontologis yang memegang teguh prinsip kerahasiaan dan penghormatan terhadap privasi individu akan menolak untuk menyelidiki atau mengungkapkan masalah pribadi guru tersebut, meskipun mungkin akan menenangkan orang tua yang khawatir. Kewajiban untuk menghormati privasi guru dianggap lebih penting daripada potensi manfaat jangka pendek dari pengungkapan informasi. Contoh lain adalah memastikan diterapkannya prosedur disiplin yang adil bagi siswa yang melanggar aturan, terlepas dari latar belakang siswa atau tekanan untuk segera menghukum. Kekuatan deontologi menjunjung tinggi hak asasi dan keadilan, memberikan dasar yang kuat untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan perlakuan yang adil. Karena fokus pada prinsip, bukan hanya hasil agregat, memberikan kepastian dan panduan moral, menawarkan aturan dan prinsip yang relatif jelas, yang dapat memberikan panduan dalam situasi sulit, menekankan nilai intrinsik manusia, mengakui martabat, dan nilai setiap individu yang tidak boleh dikorbankan demi tujuan lain. Memperhatikan niat, memberi bobot pada motivasi atau niat di balik suatu tindakan, bukan hanya hasilnya. Namun deontologi juga memiliki kelemahan, potensi rigiditas dan kaku. Kadang-kadang aturan moral bisa tampak terlalu kaku dan tidak peka terhadap nuansa konteks atau konsekuensi yang sangat buruk. Bagaimana jika berbohong adalah satu-satunya cara menyelamatkan nyawa seseorang? Konflik antar kewajiban. Teori ini kurang memberikan panduan yang jelas. Ketika terjadi konflik antara dua
atau lebih kewajiban moral yang sama pentingnya. Kesulitan menentukan aturan universal. Tidak selalu mudah untuk menyepakati mana aturan atau prinsip moral yang bersifat mutlak dan universal. Terkesan dingin dan impersonal. Fokus pada aturan dan kewajiban terkadang bisa mengabaikan aspek kepedulian, belas kasihan, atau hubungan personal dalam pengambilan keputusan. Kontribusi utama deontologi adalah mengingatkan kita akan adanya kewajiban moral fundamental, pentingnya menghormati hak dan martabat setiap individu, serta perlunya bertindak berdasarkan prinsip, bukan sekadar kalkulasi, untung rugi sesaat. Ketiga, etika kebajikan. Fokus pada karakter dan keutamaan moral. Pendekatan besar ketiga adalah etika kebajikan. Berbeda dengan dua teori sebelumnya, yang fokus pada tindakan apa yang benar, etika kebajikan lebih fokus pada pertanyaan. Orang seperti apa saya seharusnya? Atau bagaimana saya bisa menjadi pribadi yang baik secara moral? Fokus utamanya adalah pada karakter moral agen dan pengembangan sifat-sifat baik atau keutamaan. Akar teori ini sangat tua, kembali ke filsuf Yunani kuno, seperti Plato dan terutama Aristoteles. Dalam tradisi Islam, konsep akhlak yang menekankan pembentukan karakter mulia sangat sejalan dengan pendekatan etika kebajikan ini. Menurut etika kebajikan, tindakan yang benar adalah tindakan yang akan dilakukan oleh seseorang yang memiliki karakter bajik atau berbudi luhur dalam situasi tersebut. Tujuannya bukan hanya melakukan tindakan benar sesekali, tetapi menjadi tipe orang yang secara konsisten berpikir, merasa, dan bertindak dengan cara yang baik karena memiliki sifat-sifat karakter yang baik pula. Apa saja kebajikan itu? Kebajikan adalah sifat-sifat karakter positif yang memungkinkan seseorang untuk berfungsi dengan baik sebagai manusia dan mencapai eudaimonia atau falah. Contoh kebajikan meliputi kejujuran, keberanian, kedermawanan, keadilan, kesabaran, kerendahan hati, kebijaksanaan praktis, kasih sayang, dan sebagainya. Aristoteles terkenal dengan gagasan jalan tengah, yaitu bahwa kebajikan seringkali terletak di antara dua ekstrem sifat buruk. Bagaimana proses pengambilan keputusan dalam etika kebajikan? Menghadapi situasi etis, seseorang bertanya, apa yang akan dilakukan oleh orang yang bajik dalam situasi ini? Menggunakan kebijaksanaan praktis, kemampuan untuk memahami situasi secara tepat, mempertimbangkan semua faktor relevan, dan menentukan tindakan terbaik sesuai dengan tujuan mulia. Fokusnya adalah pada pengembangan karakter jangka panjang, melalui pembiasaan dan pendidikan moral, sehingga tindakan bajik menjadi sifat kedua. Contoh relevansi dalam manajemen pendidikan. Seorang kepala sekolah dihadapkan pada pilihan sulit mengenai promosi jabatan antara dua kandidat yang sama-sama kompeten secara teknis menggunakan lensa etika kebajikan. Ia tidak hanya melihat aturan atau potensi hasil, tetapi juga mempertimbangkan karakter kedua kandidat. Siapa yang menunjukkan integritas lebih tinggi? Siapa yang lebih menunjukkan kepedulian terhadap staf dan siswa? Siapa yang memiliki kebijaksanaan dan kerendahan hati yang dibutuhkan untuk peran tersebut? Keputusan ini dilihat sebagai kesempatan untuk menegakkan nilai-nilai kebajikan dalam institusi. Selain itu, peran pemimpin sebagai role model karakter yang bajik bagi seluruh komunitas sekolah adalah inti dari pendekatan ini. Mendidik karakter siswa juga merupakan manifestasi penting dari etika kebajikan. Kekuatan etika kebajikan, pendekatan holistik, memandang moralitas secara utuh, mengintegrasikan aspek rasional, emosional, motivasional, dan sosial dari kehidupan moral. Tidak hanya fokus pada tindakan terisolasi, fokus pada pengembangan moral jangka panjang, menekankan pentingnya pendidikan karakter dan pembiasaan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, fleksibilitas, dan sensitivitas konteks, melalui konsep kebijaksanaan praktis. Pendekatan ini mengakui bahwa keputusan etis seringkali kompleks dan membutuhkan penilaian yang peka terhadap nuansa situasi. Tidak bisa hanya mengandalkan aturan kaku, menekankan motivasi dan niat, memberi perhatian pada mengapa seseorang bertindak, bukan hanya apa yang ia lakukan atau hasil dari tindakannya. Kelemahan etika kebajikan, kurang memberikan panduan spesifik. Kritik utama adalah bahwa teori ini terkadang kurang memberikan aturan atau prinsip yang jelas untuk menyelesaikan dilema etis yang konkret. Mengatakan, lakukan apa yang akan dilakukan, orang bajik tidak selalu membantu jika kita tidak yakin apa itu. Kesulitan mendefinisikan kebajikan. Bisa terjadi perdebatan mengenai daftar kebajikan yang benar atau prioritas di antaranya. Dan apakah ini bersifat universal atau relatif secara budaya? Potensi penalaran sirkular. Tindakan benar
adalah apa yang dilakukan orang bajik. Dan orang bajik adalah orang yang melakukan tindakan benar. Ini bisa terasa berputar-putar. Bagaimana mengukur kebajikan? Menilai karakter seseorang secara objektif itu sulit. Kontribusi utama etika kebajikan adalah mengingatkan kita bahwa etika bukan hanya tentang mengikuti aturan atau memaksimalkan hasil, tetapi juga tentang menjadi tipe pribadi tertentu, pribadi yang berkarakter mulia, memiliki integritas, dan mampu menggunakan penilaian bijaksana dalam menghadapi tantangan hidup dan profesional. Sintesis dan relevansi dalam pengambilan keputusan. Setelah mempelajari ketiga teori utama ini, utilitarianisme, deontologi, dan etika kebajikan, penting untuk dipahami bahwa ini adalah pengantar yang disederhanakan dari tradisi pemikiran yang sangat kaya dan kompleks. Jarang sekali ada situasi etis dalam dunia nyata, terutama dalam manajemen pendidikan yang penuh nuansa, yang dapat diselesaikan dengan memuaskan hanya dengan menggunakan satu teori saja. Sebaliknya, pemahaman tentang ketiga pendekatan ini memberi kita kerangka kerja yang lebih komprehensif untuk analisis etis dalam menghadapi dilema. Seorang manajer pendidikan yang bijaksana dapat menggunakan ketiganya sebagai lensa komplementer. Ia bisa bertanya, apa saja konsekuensi potensial dari setiap pilihan tindakan bagi semua pemangku kepentingan? Pilihan mana yang cenderung menghasilkan kebaikan atau kesejahteraan terbesar secara keseluruhan? Ia kemudian bisa bertanya, apakah ada kewajiban, aturan, atau hak fundamental yang terlibat di sini? Apakah pilihan tindakan yang sedang dipertimbangkan melanggar prinsip keadilan, kejujuran, atau penghormatan terhadap martabat individu? Apa niat saya dalam melakukan ini? Dan ia juga bisa bertanya, tindakan apa yang paling sesuai dengan karakter seorang pemimpin pendidikan yang berintegritas, adil, bijaksana, dan peduli? Bagaimana keputusan ini akan mempengaruhi budaya etis sekolah dan pengembangan karakter komunitas dalam jangka panjang? Orang seperti apa saya jika saya memilih tindakan ini? Dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan dari ketiga perspektif ini, keputusan yang diambil cenderung akan lebih berbobot, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan secara etis. Memahami teori-teori ini bukan untuk menjadi filsuf abstrak, tetapi untuk menjadi praktisi yang lebih reflektif, kritis, dan bertanggung jawab dalam menjalankan amanah kepemimpinan di dunia pendidikan. Pada modul selanjutnya, kita akan mulai mengarahkan fokus kita dari teori etika umum ini ke konteks yang lebih spesifik, yaitu dunia profesi dan etika profesi, khususnya dalam bidang manajemen pendidikan. Terima kasih telah menyimak modul 1,2 ini. Semoga pemahaman awal tentang teori-teori etika utama ini bermanfaat sebagai bekal analisis Anda ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.